Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Arifah Arwadi dari kelas 12 IPS 3. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah peminatan kelas 12, yaitu konflik di Asia Tenggara atau konflik Indochina. Serangkaian peperangan yang terjadi di wilayah Indochina itu berawal dari tahun 1946 sampai tahun 1991. Kasus perang Indochina yang akan saya bahas kali ini adalah kasus perang saudara yang terjadi di Kamboja dan juga melibatkan Vietnam. Kamboja adalah negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953. Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk pada tahun 1955 hingga 1970, Lon Nol pada tahun 1970 hingga 1975, dan Pol Pot pada tahun 1975 hingga 1979. Kamboja sebelum tahun 1975. Konflik masa Sihanouk pada tahun 1955 hingga 1970. Tahun 1954, setelah Prancis meninggalkan Indochina, Raja Norodom Sihanouk mengadakan pemilu dan membentuk partai politik. Melalui intimidasi dan menggunakan popularitasnya, dia berhasil mengusir orang-orang komunis dan memperoleh seluruh kursi pemerintahan. Dalam pemerintahannya, Kamboja kemudian menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Ia menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Pada saat itu, kaum komunis Vietnam diperbolehkan menggunakan pelabuhan yang berada di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Amerika juga diberi izin untuk mengebom tempat persembunyiannya pasukan Viet Cong yang berada di Kamboja. Kebijakan tersebut tentunya mendapat tentangan dari banyak pihak, karena dengan memberi izin kepada Vietnam dan Amerika, sama saja menjadikan Kamboja sebagai wilayah peperangan Vietnam. Selain itu, pada tahun 1963, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat, yang menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan Khmer di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Oktober 1970, Lon Nol mengangkat dirinya menjadi Presiden Kamboja. Keadaan genting akibat kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol mendesak Norodom Sihanouk untuk melarikan diri ke negara tetangga. Norodom Sihanouk pun mendirikan pemerintahan pengasingan di Peking atau Beijing. Konflik masa Lon Nol pada tahun 1970 hingga 1975. Pada masa pemerintahan ini, Kamboja berubah menjadi republik, dan Jenderal Lon Nol naik menjadi Presiden Republik Khmer. Republik Khmer adalah negara sayap kanan yang mendukung Amerika Serikat. Mengetahui kabar bahwa Kamboja menjadi sayap kanan Amerika Serikat, Norodom Sihanouk yang tersingkir ke Beijing bergabung dengan Khmer Merah. Khmer Merah adalah sebuah organisasi kecil berpaham komunis. Khmer Merah sangat menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara. Pertentangan ini mendapat dukungan dari masyarakat Kamboja. Masyarakat yang mendukung kemudian bergabung dengan Khmer Merah. Karena dukungan yang banyak, dan karena Khmer Merah sebelumnya juga pernah mendapat pelatihan dari militer Vietnam Utara, akhirnya Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol.
Pertentangan antara Khmer Merah dengan pemerintahan Lonol mengakibatkan 156.000 jiwa tewas dan setengahnya adalah warga sipil. Disadur dari buku Sejarah Asia Tenggara tahun 1988 karya Hall, pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lonol pada bulan April 1975. Selanjutnya, Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. Kamboja setelah tahun 1975 atau masa genosida. Pada tahun 1975 hingga 1979 merupakan masa-masa kelam bagi rakyat Kamboja ketika pemerintahan dikuasai Pol Pot di bawah rezim Khmer Merah antara tahun 1975 sampai tahun 1979. Meski hanya berkuasa selama 4 tahun, tapi pemerintahan ini tercatat sebagai pemerintahan paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Khmer Merah merupakan pasukan pendukung Partai Komunis Kampuchea. Pada tahun 1968, Khmer Merah berhasil menang di Perang Sipil Kamboja. Pada tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah berhasil merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh, dan menduduki tampuk kekuasaan setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lonol. Setelah itu, ada beberapa orang dari mereka yang jadi pemimpin di rezim baru ini. Tapi yang paling berkuasa adalah Pol Pot, karena pada saat itu ia memegang peranan sebagai Perdana Menteri. Nama negara pun diubah oleh Pol Pot dari Khmer Republic menjadi Republik Rakyat Kampuchea yang sesuai dengan nama partai dan sejalan dengan ideologi baru yang akan diterapkan. Pemerintahan Pol Pot yang mengusung konsep Marxisme-Leninisme melakukan percobaan radikal untuk menciptakan utopia agrarian dengan menyatakan konsep Year Zero. Pol Pot menganggap rezim dia pada saat itu sebagai tahun nolnya Kamboja. Jadi semuanya di-reset dan masyarakat harus dibersihkan dari kekayaan, status, dan pendidikan dari pemerintah sebelumnya. Pada pemerintah Pol Pot, visi negara diubah menggunakan ideologi komunis Mao Zedong dengan programnya Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan, yang mengakibatkan kondisi Kamboja pada saat itu sama dengan Cina masa Mao Zedong. Semua untuk kepentingan kolektif, diadakan swasembada pertanian yang bersifat memaksa, sekolah ditutup, properti milik pribadi dirampas. Pol Pot memerintahkan seluruh penduduk untuk meninggalkan kota menuju pedesaan dalam rangka revolusi agraria untuk tinggal dan bekerja di pedesaan sebagai petani. Hal ini dikarenakan kota-kota besar dianggap sebagai basis dari kaum aristokrat dan penghambat revolusi. Dalam relokasi paksa ini, anggota keluarga harus dipisahkan dari satu sama lain untuk diperas tenaganya sampai meninggal dunia atau kelelahan atau sakit. Pada pemerintahan ini, semua orang yang dianggap musuh negara ditangkap atau dibunuh. Dan terdapat 150 bangunan penjara. Beberapa fungsi sekolah diganti menjadi penjara. Dalam tahap ini, genosida sudah terjadi di Kamboja. Pemerintah melakukan long march dari kota ke desa. Di desa-desa pinggiran, rombongan ini sambil membunuh anak kecil, orang tua, dan orang-orang yang sakit. Mereka yang bekerja sebagai petani bekerja dengan disiksa. Kerja setiap hari dengan waktu istirahat dan makan yang sedikit, yang menyebabkan banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit malaria yang pada saat itu sedang mewabah. Bagi mereka yang ketahuan kabur, mereka sudah pasti dieksekusi mati. Dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, mereka akan dipisah dengan pekerja lain, dibawa ke dalam hutan atau sawah, dan tidak pernah kembali. Karena banyaknya korban jiwa dalam pemerintahan ini, Rebecca Joyce Frey dalam bukunya yang berjudul Genocide and International Justice menggolongkan korban ke dalam 5 jenis. Yang pertama, orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Agar tidak ketahuan, orang-orang tersebut pun menghilangkan bukti dengan membakar ataupun mengubur dokumen dan foto. Yang kedua, kaum profesional dan intelektual, contohnya seperti seniman, pemusik, filmmaker, dan lain-lain.
Bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan bisa bahasa asing akan dieksekusi. Salah satu korbannya adalah Krishna Rama. Menurut anaknya, ia dieksekusi karena menjadi orang yang berpendidikan. Alasannya karena mungkin orang-orang berpendidikan pada saat itu dianggap bisa menjadi revolusioner yang dapat menggulingkan pemerintahan. Yang ketiga, etnis minoritas yang tinggal di dataran tinggi sebelah timur. Yang keempat, penduduk yang gagal menjalankan tugas agrarisnya. Yang kelima, anggota partai yang berkhianat. Bagi mereka yang berkhianat, mereka akan disiksa lalu kemudian dibunuh. Ada bermacam-macam statement tentang jumlah korban jiwa pada saat itu. Menurut PBB, korban jiwa pada saat itu antara 2 sampai 3 juta. Dan menurut The Cambodian Genocide Program di Yale University, terdapat 1,7 juta jiwa atau 25% populasi di Kamboja pada masa itu. Reformasi radikal Pol Pot ini menyebabkan Kamboja melemah dan mendorong invasi Vietnam pada tahun 1978 yang dilatar belakangi pembantaian terhadap puluhan ribu warga keturunan Vietnam di Kamboja serta perlakuan tidak manusiawi terhadap para anggota Partai Komunis Pro-Vietnam yang membantu menumbangkan rezim Lon Nol kala itu. Pada tanggal 25 Desember 1978, Vietnam menyerang wilayah Kamboja dengan bala kekuatan sekitar 200.000 pasukan. Organisasi Hammer Merah yang dipimpin Pol Pot kabur ke dalam hutan ke tempat mereka didirikan dahulu. Tapi mereka masih tetap gerilya melawan pemerintahan baru pada saat itu. Terjadi perebutan kekuasaan dalam organisasi Hammer Merah. Klimaksnya pada tanggal 10 Januari 1979, intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih tampuk pemerintahan di Kamboja dan mendirikan People's Republic of Kampuchea yang dipimpin Heng Samrin. Pada tahun 1979, Pol Pot diadili oleh organisasinya sendiri dan dijadikan tahanan rumah. Dan pada tahun 1994, Pol Pot meninggal karena serangan jantung, tapi banyak yang meyakini bahwa Pol Pot dibunuh oleh Hammer Merah. Dan pemimpin Hammer Merah lainnya menyerahkan diri, ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Kamboja setelah tahun 1979. Pada tahun 1993, di Kamboja diadakan pemilu yang dipantau oleh PBB. Dalam pemilu tersebut, muncul dua partai besar yaitu Van Sipek, pimpinan Norodom Ranariddh, dan CPP, Cambodia People's Party, pimpinan Hun Sen. Partai Van Sipek mendapatkan 46% suara dan CPP mendapatkan 38% suara. Sesuai hasil pemilu tersebut, Norodom Ranariddh ditetapkan sebagai Perdana Menteri 1 dan Hun Sen ditetapkan sebagai Perdana Menteri 2. Pada perkembangannya, terjadi pertikaian antara Norodom Ranariddh dan Hun Sen. Pada tanggal 2-5 Juli 1997, terjadi konflik bersenjata yang dimenangkan oleh Hun Sen. Norodom Ranariddh yang saat itu berada di Paris tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah diadakan upaya oleh berbagai pihak, rakyat Kamboja kembali mengadakan pemilu pada bulan Juli 1998. Pemilu 1998 ini dimenangkan oleh CPP pimpinan Hun Sen. Peringkat kedua adalah Van Sipek pimpinan Norodom Ranariddh dan peringkat ketiga adalah partai oposisi pimpinan Sam Rainsy. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, Hun Sen mengajak Pangeran Ranariddh dalam membentuk pemerintahan koalisi. Sejak tanggal 30 November 1998, Hun Sen diangkat menjadi Perdana Menteri Kamboja. Sementara itu, Norodom Ranariddh diangkat sebagai Ketua Lembaga Tinggi Majelis Nasional. Sekian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.